semua, berarti nggak keringetan, nggak kelihatan lembab gitu. Yang kedua miliaria rubra, ya rubra itu kelihatan merah-merah, itu sedikit di bawahnya anak mulai gatal. Biasanya tipe ini anaknya sudah gelisah ya, gelisah, rewel, pengen garuk-garuk terus dan lain sebagainya. Yang ketiga miliaria yang ada infeksi bakteri, miliaria pustulosa, miliaria yang ditambah nanah gitu ya, kelihatan nanah ya, seperti kita ada luka bernanah-nanah gitu. Itu karena apa? Gatal, tadinya miliaria rubra, gatal, digaruk. Nah, digaruk dengan apa? Dengan tangan yang kotor, kena kuku yang kotor, dan lain sebagainya, bisa seperti itu. Yang keempat, miliaria yang profunda, yang paling dalam. Itu bentuknya mirip jerawat-jerawat nodul, tapi nyebar banyak dan berada di daerah-daerah yang banyak keringatnya. Itu miliaria profunda. Biasanya miliaria ini juga perlu pengobatan khusus karena nggak bisa nih pakai obat-obat yang tanda petik eksfoliasi kulit sedikit, itu nggak bisa, harus yang lebih dalam lagi. Ini perlu pengobatan khusus. Obatnya saya kalau dari dokter kulit biasanya memakai yang lebih dalam lagi ya, menggunakan isotretinoin. Itu biasanya pada anak-anak biasanya jarang ya, karena ada efek samping yang berat ya. Tapi untungnya saya selama praktek nggak pernah menjumpai yang kasus miliaria profunda yang separah itu, yang benar-benar sulit diatasi gitu. Mungkin ibunya udah baru tahap miliaria rubra udah ke dokter gitu ya, nggak sampai dibiarkan parah sekali jadi gitu. Itu 4 kriteria miliaria. Oke, baik. Nah, kira-kira gimana ya dok cara membedakan biang keringat dengan kemerahan yang disebabkan karena faktor lain? Jadi atau mungkin alergi atau gimana tuh, kira-kira ada perbedaannya nggak sih? Terus juga biang keringat seperti apa sih yang sekiranya tuh kita harus langsung buru-buru konsultasikan ke dokter biar nggak terlambat? Bedanya dengan alergi. Kalau alergi itu mirip ya, kadang bisa disebabkan mirip-mirip keluar alergi. Yang sering saya menjumpai malah ini dermatitis kontak iritan. Jadi mirip-mirip dengan biang keringat itu karena bayi-bayi yang tidak tahan, kulitnya sensitif, dikasih oleh ibunya minyak telon. Jadi sekarang masih beranggapan bahwa minyak telon adalah obat penghangat bayi ya, obat super untuk penghangat bayi. Itu keliru sekali ya. Oh, Menghangatkan bayi adalah dengan baju, dengan selimut kalau pas cuaca dingin. Jadi pas cuaca panas kalau diselimutin dipakai baju malah anaknya bisa demam, malah bisa biang keringat. Jadi intinya kalau untuk sebagai orang tua harus pinter-pinter tahu bahwa mana sih ini alergi, mana enggak. Nah, ciri-ciri alergi satu, berulang. Dia berulang. Berulangnya kenapa? Ada pencetusnya. Ya, ada anak yang paling sering alergi susu sapi ya. Itu predileksinya biasanya kalau untuk dermatitis atopik namanya alergi ya, biasanya paling sering susu sapi itu di pipi, bayi-bayi dari pipi. Itu mulai terjadi 1,5 bulan sesudah mulai pertama minum susu sapi biasanya. Tidak langsung, bukan kayak orang dewasa yang alergi udang kemudian tiba-tiba salah makan udang satu langsung segera dalam 15 menit langsung biduran semua, beda. Kalau untuk bayi biasanya terjadi lebih respon alerginya lebih lambat daripada orang dewasa. Kemudian di tangan ya, sekitar di siku nih, di siku biasanya atopik juga. Terus kulit anak yang atopik biasanya kering ya, biasanya kering. Dan atopik jarang tempatnya di punggung dan punggung dan dada. Nah, itu sedikit beda ini, beda tempat ya. Kalau miliaria memang hanya ada di kulit-kulit yang cenderung berkeringat, di pinggang sama punggung ya, pinggang, punggung dan bagian dada bagian atas, itu seperti itu. Yang lain yang mirip lain mungkin campak ya, tapi campak pasti orang tua sudah tahu ya, mirip-mirip merah sama merah-merah itu pasti ada demam, batuk pilek, ruam ya, demam, batuk pilek, ruam, diare, dan anaknya keluar ruam semua pada saat demam tinggi ya, anak kelihatan parah sekali. Yang alergi obat yang lain bisa alergi obat erupsi, namanya ini bahasa kulit ya, erupsi obat morbilliformis. Jadi mirip-mirip morbili tapi karena alergi obat. Ada riwayat anaknya bisa alergi terhadap antibiotik tertentu, bisa alergi terhadap obat demam, misalnya ada yang alergi terhadap ibuprofen, nggak tahan, dia hanya bisa kuat dengan paracetamol, bisa muncul seperti itu. Tapi biasanya terjadi tidak saat hawa panas, tidak keringatan. Jadi ada riwayatnya. Riwayat habis minum ibuprofen muncul alergi misalnya, seperti itu. Ada pencetusnya kalau alergi. Yang lain yang mirip-mirip dengan miliaria
profunda atau pustulosa itu folikulitis, benar-benar murni infeksi folikel rambut ya, folikel rambut di bawahnya dia ada akar rambut infeksi, jadi kayak bisul kecil-kecil, tapi ini bukan, sedikit beda. Ini langsung 100% infeksi kuman Staphylococcus yang beda sama biang keringat. Ini folikulitis. Obatnya juga beda. Kalau folikulitis obatnya dengan krim antibiotik karena penyebabnya kuman. Nah, kalau miliaria cristallina dengan obat-obat yang menenangkan kulit dan kemudian dengan obat-obat yang sedikit mengeksfoliasi kulit atasnya biar pori-porinya terbuka kembali, kan sumbatan ya. Jadi harus terbuka kembali gitu. Oke, ini kebetulan ada pertanyaan yang berhubungan juga nih dok dari Mam TR Siana. Dok, apakah eksim dan biang keringat itu berhubungan? Serta gimana cara bedain biang keringat dengan skabies? Aku pusing, anakku gatel-gatel nggak sembuh-sembuh dokter. Oh, untuk tadi yang pertama apa tadi yang Eksim kedua dan kan biang skabies. keringat apakah Kalau eksim ya tidak berhubungan karena patogenesisnya atau terjadinya berbeda ya. Kalau memang eksim kan dermatitis atopik, biasanya memang ada pencetusnya ya. Biasanya pada anak yang dermatitis atopik secara genetik memang dia kekurangan elegrin ya. Itu ada apa istilahnya, penutup kulit untuk mempertahankan kelembaban. Jadi anak yang bakat atopik atau eksim, dia secara alami kulitnya gampang kering. Orang menyebutnya ya mirip-mirip dengan namanya kulit sensitif. Tapi kulit sensitif sedikit beda karena kulit sensitif pasti kalau diberi bahan bahan yang lotion atau apa nggak tahan, beruntusan, ada pencetusnya lotion. Nah, kalau atopik biasanya dari makanan. Ada atopik yang tadi alergi susu sapi, dia letaknya dari bayi misalnya mulai dari pipi dan sedikit di dada ya. Kemudian mulai anak-anak kalau berlanjut ya alergi biasanya di sini, di lipatan siku sama di lipatan belakang, di kaki bagian belakang. Itu biasanya tempatnya seperti itu. Dan untuk skabies tentu beda sekali. Kalau skabies itu penyebabnya kan Sarcoptes scabiei, itu parasit. Parasit ini bisa dilihat di mikroskop ya, agak gede sih kalau di mikroskop. Memang parasit ya, binatang kecil, dia menyerang, membuat terowongan di bawah kulit dan biasanya dia bergeraknya di malam hari. Jadi anaknya letaknya di sini nih, di punggung tangan, di telapak tangan ya, dan keluarga yang lain kena biasanya, karena biasanya menular kan, orang tua juga pegang anak juga pegang orang tua, biasanya saling menular. Jadi satu keluarga itu skabies. Cirinya letaknya beda. Skabies itu jarang di badan semua, kecuali yang parah sekali ya. Biasanya saya banyak menjumpai kalau anak-anak, mohon maaf ya, dari panti asuhan gitu ya, dari panti asuhan bisa seluruh tubuh juga. Tapi awalnya pasti paling parahnya di sini dan biasanya luar biasa gatal di malam hari. Nah, kalau yang keringat pasti beda. Dia gatalnya pas siang, pas lagi gerah, kepanasan. Wah, ini munculnya seperti itu. Sedikit beda, triki-trikinya seperti itu untuk membedakannya. Obatnya juga beda. Kalau skabies tentu obat-obat yang mematikan si parasit ini. Ada permetrin ya, ada lotion-lotion yang zaman dulu ada salep 24 masih bisa dengan skabies ini. Untuk skabies, tapi untuk miliaria khusus bedanya. Mungkin nanti kita bahas ya. Oke. Nah, ini sekarang ya aku mau tanya nih. Kira-kira kalau saran dari Dr. Mervin, tindakan pertama yang bisa dilakukan orang tua ketika bayinya mengalami biang keringat itu gimana ya, Dok? Karena kan kalau udah keluar tuh orang tua pasti langsung sedih ya, nggak tega karena anak tuh kayak gatel banget, nggak nyaman, rewel. Dan yang bisa dilakukan di rumah nih sebenarnya kan memang gimana? Ya, oke. Karena memang pencetusnya memang hawa panas ya, hawa panas sehingga kelenjar keringatnya aktif tapi tersumbat gitu. Tersumbat berarti satu, cegah anak kepanasan. Ya, terpaksa AC ya, AC nomor satu. Nggak punya AC gimana? Kipas angin, tapi jangan langsung diarahkan ke bayi ya. Kedua, sering di kalau keringatan belum waktunya mandi, dilap ya, dilap dengan bersih. Jangan pakai handuk yang lama gitu. Handuknya yang udah semingguan nggak pernah dicuci, untuk lap-lap lagi sama aja nambah penyakitnya. Yang
AC, kemudian pakaian dan mandi. Nah, mandi adalah cara paling efektif ya, mandi dengan sabun, cara yang paling efektif untuk menghilangkan lapisan keratin di bagian kulit yang atas. Bagaimana kalau anaknya lagi sakit, Bu? Sakit biasanya ibu takut untuk memandikan bayi. Oke lah, pakai cleansing. Ya, ibu untuk cleansing wajah itu banyak yang milk cleanser segala macam boleh. Itu pakai itu atau sekarang lagi ngetren yang lebih modern dari cleansing apa micellar water ya. Oh, Tapi cari yang berbasis yang lembut, jangan pakai berbasis yang bahan-bahan keras ya. Jadi yang lembut misalnya yang mengandung ekstrak mawar dan sebagainya masih bisa dipakai. Cleansing masih bisa. Mandinya dengan air hangat atau air panas. Ya. Yang bagus air dingin. Ya, tapi sekuat bayi baru lahir 2 bulan udah pakai air dingin ya jangan, belum kuat ya. Jadi hangat tapi nggak boleh terlalu panas, tapi suam-suam kuku ya. Dan bayi kalau untuk bayi mandi dingin ya nggak usah berlama-lama ya. Nanti takutnya bayi ada yang suka air dingin malah ada yang suka air hangat nih berlama-lama nih, tergantung bayinya, itu individual sekali. Itu paling caranya itu. Dan kalau udah terjadi biang keringat, oke lah, boleh menggunakan obat-obat topikal yang menenangkan bayi ya, yang mengandung lotion-lotion kalamin, ya sabun, mungkin sabun atau krim yang mengandung bisobolol. Saya baru ingat bisobolol itu. Bisobolol itu dipakai sebagai bahan iritan yang bikin nyaman bayi ya. Jadi ada bayi, ada produk-produk bayi yang dipakai ke, saya juga pernah nyoba ya. Kalau saya iseng produk-produk yang iklannya tidak pedis di mata ya, sabun bayi ini tidak pedes di mata, saya cuci muka pakai itu, pedes loh ternyata di mata ya. Jadi kadang-kadang kita harus, orang tua nyoba lah produk bayi yang dibeli, dicoba ke sendiri gitu, belum tentu sesuai iklannya ternyata, kadang pedes di mata. Nah pedes di mata juga kalau di badan yang lagi bermasalah itu kelihatan pedes. Tapi biasanya dengan bahan yang mengandung bisobolol itu bagus untuk menenangkan ya, kalamin, lotion kalamin, bisobolol dan lain sebagainya bisa untuk menenangkan anak sambil tetap mandi. Jadi kunci utama sebelum yang parah sekali yang nggak perlu antibiotik dan lain sebagainya adalah mandi bersih dan jaga agar anak nggak keringatan di ruang AC dan sering jaga agar kulitnya, pori-porinya bisa bernapas. Tidak boleh pakai bedak. Nah itu bedak ya. Minyak telon adalah minyak-minyak yang bisa mengiritasi. Jadi perlu moms dan dad perlu ketahui bahwa sekitar ada hanya 10% bayi yang kulitnya tanda petik kulit badak. Dikasih bahan apapun ya tahan, Bu. Dikasih minyak kutus-kutus tahan, dikasih minyak pelon tahan, dikasih minyak kayu putih tahan. Lagi demam diolesin bawang tahan. Tapi 90% itu sulitnya sensitif. Dikasih bahan itu malah merebak. Nah, bedak sekarang udah mulai dari Ikatan Dokter Anak Indonesia pasti sudah melarang penggunaan bedak ya. Satu, ada serbuk yang dihirup bisa efek ke paru-paru, yang lain adalah bisa pada anak laki-laki yang dekat kemaluan jika diolesin bisa menyumbat penis ya, kalau yang belum sunat ya bisa menyumbat penis dan lain sebagainya. Itu bedak mulai ditinggalkan. Itu juga bisa menutup pori-pori. Sekarang orang memakai bedak adalah salah pada saat keringetan, bukannya dilap dan lain sebagainya, langsung ditutup bedak blok gitu. Iya, Mungkin kalau kayak perempuan kayak apa ya, make up ya, retouch make up ya, masih kotor gitu, tambahin bedak jeblok, wah besoknya udah kayak jerawatan. Sama prosesnya dengan di miliaria seperti itu gitu. Iya, ini juga ada yang bilang katanya dikasih tepung tapioka kalau lagi biang keringat biar kulitnya adem. Nah, Ternyata beda sedikit ya. Ya. Nah, beda sedikit dengan yang ada obat yang mengandung asam salisilat ya. Asam salisilat yang bedak-bedak salisil yang ada di pasaran itu bagus untuk yang miliaria jenis yang rubra ya, rubra. Karena asam salisilat konsentrasi 0,5 sampai 1% dia bagus untuk membantu pengelupasan yang lapisan kulit di atasnya. Itu bagus. Tapi efeknya kering, kulitnya kering. Jadi triknya setelah mandi olesin lotion pelembab. Setelah lotion pelembab meresap jadi tidak masih basah-basah gitu, kalau dipegang nggak basah-basah lagi, benar-benar udah meresap 100%, baru di tempat yang itu boleh diberikan salisil khusus daerah yang bermasalah gitu. Jangan seluruhnya. Kulit yang sehat nggak perlu. Ya. Oke. Nah, dokter, ini juga ada pertanyaan dari Alvina Farzana. Amankah bayi dimandikan sebelum tidur malam karena keringatnya terlalu banyak dan tidurnya tidak nyenyak kalau sebelum tidur tidak dimandikan dulu? Adakah dampak jika rutin mandi malam setiap hari?
Mandi malam tidak ada apa, tidak masalah ya, asal suhu airnya nyaman di anak dan anaknya juga nyaman ya, nggak bikin masuk angin juga ya, nggak bikin rematik kayak orang dewasa juga enggak gitu. Boleh, silahkan. Memang daripada keringetan dibiarkan tidur, kemudian besoknya wah beruntusan dari miliaria kristalina yang paling ringan, wah kalau dibiarkan malah besok jadi yang rubra, yang profunda, yang lebih parah lagi. Boleh, silahkan, tidak ada masalah. Oke, Jangan jam 12 malam tentu ya. Jangan jam 12 malam ya. Jadi tetap harus jamnya menyesuaikan ya, biar nggak kemalaman. Ya, menyesuaikan. Tapi tidak ada pantangan. Oh, tidak ada pantangan. Tidak ada. Oke. Nah, tadi kan Dokter Mervin juga udah bilang bahwa kandungan bisa bolol itu bagus ya untuk membantu menyejukkan dan juga menenangkan kulit. Nah, ini juga pas banget nih untuk para moms yang sebelumnya kenalnya Bonels itu dengan essential oil. Saat ini kita juga sudah launching yang terbaru nih, yaitu skincare series. Solusi perawatan kulit si kecil dengan bahan natural yang aman untuk ibu dan bayi, yang bisa menjadi teman terpercaya bagi moms dalam perjalanan membesarkan anak-anak kita menuju hidup sehat. Saat ini kita juga sudah punya 3 varian dari baby skincare series ini. Yang pertama ini adalah lotion. Jadi dia mengandung avocado oil, sunflower oil, dan juga geranium oil untuk membantu menghidrasi kulit, kemudian juga merawat kulit supaya terbentuk perlindungan alami dari kulitnya. Terus juga kita ada rash cream ya, baby rash treatment cream. Ini mengandung Equium seed oil, heart pea leaf extract, dan juga sunflower seed oil, serta provitamin B5. Dia bisa membantu meredakan iritasi akibat ruam, seperti ruam susu, ruam popok, dan juga alergi kulit. Serta yang terakhir ini ada namanya Bonels Baby Deep Calming Gel. Nah, ini dia mengandung natural anti-redness teknologi dengan kandungan organik yang sudah tersertifikasi EcoCert dan juga Cosmos. Ini mengandung Poria kokos, Fragmit ekaka, kemudian juga ada bisa bololnya nih, seperti yang tadi sudah diinfokan oleh Dr. Mervin. Jadi Deep Calming Gel ini bisa bantu untuk meredakan kemerahan ringan akibat faktor lingkungan, seperti sengatan matahari, biang keringat, gigitan nyamuk, dan lain-lain, serta bisa membantu menyejukkan kulit, menenangkan kulit, dan juga mengembalikan keseimbangan alami kulit. Jadi bisa dicoba nih untuk para moms yang si kecilnya mengalami biang keringat, bisa dibantu ditambahkan si Deep Calming Gel untuk perawatan sehari-hari. Karena dia ini bentuknya gel yang ringan dan juga cepat meresap ya, jadi bisa membantu untuk menyejukkan kulit si kecil supaya gatal-gatalnya dan juga kemerahannya itu cepat mereda. Nah, dokter, ini juga ada pertanyaan masuk nih dari Mam Herliana Purba. Perlukah mencampurkan larutan antiseptik ke air mandi anak untuk menghindari biang keringat pada anak-anak? Oke, cairan antiseptik sekarang sudah tidak dipakai lagi ya. Jadi cairan antiseptik ya, termasuk sabun antiseptik, cairan antiseptik, segala macam itu sudah mulai dihindari. Kenapa? Yang sekarang pola untuk skincare bayi adalah memelihara keseimbangan flora normal kulit. Jadi jangan diberantas total. Kadang kita sebagai mom ya harus kita tahu ya di kemasannya itu kadang iklannya mematikan 99% bakteri, termasuk Staphylococcus ini itu segala macam dibasmi, kuman-kuman tipes dibasmi. Nah, kuman tipes kan nggak di kulit ya, kuman tipes kan masuk ke mulut, jadi sebenarnya bukan layak tempatnya untuk membasmi seluruh kuman di kulit ya. Jadi bahan-bahan antiseptik ya termasuk triklosan, perak nitrat, silver dan segala macam, dia merusak skin barrier alami kulit, perlu diketahui. Memang bakterinya mati, tapi habis itu skin barrier alaminya larut jadi kayak lapisan lemak tipis ya. Seramid di kulit bagian paling atas itu ada namanya seramid. Makanya sekarang banyak produk-produk kosmetik yang untuk kulit bermasalah dia menggunakan seramid atau pseudoseramid untuk bahan dasarnya. Karena apa? Memelihara skin barrier alami kulit. Jadi termasuk kulit bayi yang lagi bermasalah, termasuk lagi bisul bisa nggak sih disembuhkan dengan sabun antiseptik? Nggak bisa. Karena apa? Sabun antiseptik dia hanya bekerja di permukaan, sementara kalaupun bisul dia udah di lapisan dalam. Dan si antiseptik namanya antiseptik bukan antibiotik ya, beda. Antiseptik hanya ya di permukaan aja. Nah, begitu ke permukaannya ini bersih, kumannya 0, wah udah 100% dah ini dah steril semua. Terus kita keluar sebentar, kena angin, lah anginnya membawa. Nah, ini kuman-kumannya
kuman flora normalnya malah udah mati semua gini. Malah yang datang kuman-kuman patogen. Oh, Nah, kelamaan seperti itu, satu mengakibatkan kulit kering, kedua mengakibatkan gangguan flora normal kulit. Ya, jadi lupakanlah penggunaan antiseptik betul-betul, kecuali kalau luka, ya luka. Nah, itu penggunaan yang cairan ya, mereknya D ya, biasanya cairan D itu kalau anaknya luka, jatuh, ada luka robek dikit ya, luka lecet-lecet dikit boleh pakai itu karena untuk mencegah infeksi berikutnya. Tapi untuk kulit normal untuk sehari-hari tidak ya, kalau bisa tidak. oke, berarti sama juga dengan sabun antiseptik ya, Dok. Kan sekarang banyak nih yang sudah digabung ya. Jadi sabunnya itu mengandung antiseptik. Nah, sebaiknya itu kita tetap pakai sabun antiseptik tersebut atau pakai sabun biasa aja nih, terutama untuk anak-anak. Kalau dari Zoom seminar yang pembicaranya dokter kulit, pakailah sabun biasa yang non antiseptik gitu. Dianjurkan seperti itu. Walaupun iming-imingnya di sabun itu mengandung moisturizer, tapi tetap kulitnya lebih kering daripada sabun yang tidak mengandung antiseptik gitu. Peliharalah flora normal kulit. Malah sekarang banyak-banyak produk yang mengandung prebiotik kan, prebiotik, probiotik itu ditambahkan di produk-produk skincare nih, lactobacillus segala macam itu ditambahkan ke situ. Karena tujuannya untuk pertahanan alami kulit sehingga nextnya tidak gampang bermasalah, intinya itu. Pelihara skin barrier alami kulit dengan menjaga kelembaban ya, produk-produk Bonels juga nanti bagus untuk menjaga kelembaban. Seperti itu bisa dipakai harian ya, jangan hanya pas sewaktu-waktu mau bermasalah, tapi dipakailah harian tiap habis mandi, selesai handuk, sebelum keluar, sebelum pakai baju, kulitnya masih lembab, olesin body lotion. Itu untuk menjerat air sehingga kulitnya tetap lembab. Ya, jadi jangan nunggu 30 menit habis mandi baru pakai lotion, enggak. Tapi sesudah mandi, sebelum kulit kering benar-benar, pakailah lotion. Itu manfaat sehingga lebih hemat juga ya, kalau kulit lagi masih lembab kemudian pakai lotion kan kita makainya dikit ya, Iya, daripada kulitnya udah kering pakai lotion. Nah, betul itu seperti itu. Oke, nah ini pas banget nih dari Bonels juga. Kita lagi ada promo khusus untuk followers Bonels dan juga Rumah Sakit Lira Medica yang nonton live hari ini. Kita ada tambahan promo diskon 25.000 khusus untuk pembelian produk Bonels di Shopee Mall. Jangan lupa langsung meluncur ke Shopee-nya Bonels yang Shopee Mall ya. Lalu diklaim kode vouchernya OFFIBXLM, sudah saya tulis juga di kolom komentar. Langsung untuk dapetin potongan harga spesial dari Bonels dan juga Rumah Sakit Lira Medica. Kode vouchernya hanya berlaku hari ini aja, jadi bisa langsung ya di klaim hari ini juga. Dan saya juga mau ingetin lagi nih kepada mam semua, hari ini saya mau bagi-bagi produk Bonels Skincare Series. Saya punya 3 pieces Deep Calming Gel nih untuk 3 pertanyaan terbaik. Jadi pastiin mams bisa tulis aja pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya bacakan dan akan dijawab langsung oleh Dr. Mervin. Jadi cocok banget untuk para moms yang si kecilnya mengalami biang keringat, bisa coba pakai Deep Calming Gel ini. Serta saya juga punya 1 paket Baby Skincare Series. Jadi nanti langsung dapat 3. Lotion, rust cream, dan juga si calming gelnya ini untuk testimoni terbaik. Jadi caranya langsung aja follow Bonels dan juga Rumah Sakit Lira Medica. Lalu post screenshot live hari ini ke IG Story Moms. Jangan lupa tuliskan testimoni Moms tentang topik live hari ini, tag Bonels dan juga Rumah Sakit Lira Medica ya. Saya tunggu story-nya sampai hari ini nanti malam jam 12. Dan 1 testimoni terbaik akan saya pilih untuk dapat paket Baby Skincare Series. Jadi jangan di private ya akun Instagramnya supaya tim Bonels dan juga tim Lira Medica bisa melihat nih postingannya. Oke, sebentar saya cari lagi pertanyaannya ya. Ini udah banyak banget nih pertanyaan yang masuk nih dari para mam semua tentang biang keringat ini, karena memang lagi meresahkan ya, lagi banyak banget dialami karena cuaca di luar juga lagi panas banget nih, panas hujan, tapi panasnya tetap berasa di kulit si kecil. Sebentar ya, oke. Dok, sampai usia berapa anak bisa mengalami biang keringat nih dari Mam Rina PC? Sampai tua ya, sampai tua sih sebenarnya ya. Sampai dewasa. Tapi definisi anak kan memang sampai dewasa, iya, semua bisa. Selama kelenjar keringatnya masih berproduksi, selama orang masih hidup, Oke, berarti nggak ada batas usianya ya. Jadi dari lahir sampai
dewasa nanti pun tetap ada kemungkinan untuk terkena si biang keringat ini. Oke, sebentar. Kalau pemakaian bedak cair atau bedak dingin itu gimana dok? Apakah itu juga bisa memperparah biang keringat? Jadi bedak yang kayak lotion yang cair gitu, boleh nggak sih dokter? Bedak ya, bedak cair yang isinya menenangkan boleh ya. Yang isinya menenangkan boleh, tapi biasanya mengandung kalamin dan lain sebagainya masih boleh. Kemudian tapi di jam mandi berikutnya harus mandi bersih lagi. Jadi jangan tidak mandi gitu. Kalau memakai bedak jangan sampai numpuk berlama-lama. Boleh. Oke, jadi kita mesti melihat kandungan dari bedaknya juga ya. Nah, Ya, kira-kira betul. ada nggak sih dok bahan yang harus dihindari nih, terutama untuk bayi tuh kandungan apa ya yang nggak dibolehin? Kalau lagi biang keringat, bahan-bahan yang menutup pori, ya. Jadi bedak yang bedak biasa yang terlalu tebal, ya. Kecuali bedak salisil ya. Kalau bedak salisil dia memang mengelupaskan, justru mengelupaskan. eh, Kemudian mengandung krim-krim yang lengket, ya. Krim-krim yang lengket. Makanya dari tadi saya bilangnya lotion. Saya nggak menyebutkan krim. Karena teksturnya berbeda. Kalau krim yang berbasis minyak itu justru malah lengket sekali dan malah bisa memperparah. Tunggu, ya. Tuh. Cuma sama ini apa? Terlalu banyak olesin minyak-minyak ya. Bayi wah harus pakai minyak ini, minyak itu. Nah, hati-hati itu. Minyak juga menutup pori-pori kulit ya. Jadi lagi hawanya panas, diolesin minyak ya gerah ya, kita gerah sekali kan pori-porinya tertutup seperti itu. Krim yang heavy yang sangat berminyak dan minyak itu biasanya jangan dihindari. Oke, ini juga ada yang nanya nih, boleh nggak pakai minyak telon kalau anaknya biang keringat? Terus boleh nggak pakai minyak but-but saat anak mengalami biang keringat? Berarti semua jenis yang minyak itu tidak disarankan ya dokter ya? Ya, minyak telon memang tadi saya sebutkan ya hanya ada 10% kulit bayi yang kayak kulit badak, dia tahan semua jenis minyak-minyak yang apapun ya, minyak kutus-kutus, minyak telon, tapi 90% iritasi. Jadi sebaiknya dihindari. Jadi untuk menghangatkan bayi, hindarilah minyak telon. Misalnya ibu, oh kan ada dok minyak telon yang bisa repelen sekaligus untuk anti nyamuk. Kalau bisa jangan yang itu, milih benar-benar lotion yang mengandung zat kandungan lain ya, repelan yang lain yang bukan telon, yang tidak mengandung telon, betul murni-murni DET. 6 bulan ke atas itu sudah bisa pakai produk-produk umum bebas anti nyamuk, lotion-lotion anti nyamuk masih boleh, silakan. 6 bulan ke atas bayi, silakan. Oke, nah ini ada pertanyaan juga nih dari Tersiana. Kalau ibunya punya riwayat eksim atau gangguan di kulit, kira-kira bisa nurun nggak ke anaknya? Eksim bisa. Ya, itu genetik kan, genetik. Dari kedua orang tua tidak alergian, anak masih bisa 20% terkena alergi. Dua-duanya nggak alergi nih orang tua, tapi anaknya masih bisa 20%. Satu orang tua kena alergi, 40% anaknya bisa kena alergi. Dua orang tua alergian, 60-80% anaknya alergi. Jadi benar-benar bakatnya ada. Diturunkan. Cuma bisa berbeda alerginya apa. Orang tuanya alergi udang, belum tentu 100% anaknya alergi udang, belum tentu. Bisa beda juga, bisa. Baik, ini ada pertanyaan untuk Bonel sih ya. Jadi skincare series bisa digunakan mulai usia berapa? Nah, Halo Mam, jadi bisa digunakan dari usia 0 bulan ya. Jadi dari baru lahir sudah bisa pakai si skincare series ini. Jadi nggak perlu khawatir. Dan kita juga bisa untuk kulit yang sensitif, untuk kulit dengan eksema juga bisa karena kita mengandung bahan natural yang bisa membantu menghidrasi dan juga melembabkan kulit. Tadi seperti diinfokan Dr. Mervin, penggunaan lotion itu bisa dibilang wajib ya sekarang karena untuk membantu mengikat si airnya dari dalam tubuh supaya kulit kita tetap lembab. Jadi si lotionnya ini bisa digunakan maksimal 5 menit sesudah mandi nih. Jadi selesai mandi, dikeringkan dengan handuk lalu langsung dipakein lotion supaya perlindungan kulitnya si kecil itu tetap terjaga dengan baik gitu, nggak sampai kering. Oke, ini juga ada pertanyaan nih dari Mam Rina. Kalau si kecilnya biang keringat, lalu kita ajak anak di ruangan ber-AC. Tapi di ruangan AC itu kulit anak malah jadi kering. Ini gimana ya dokter? Oke, kulit kering kan memang genetik ya, kulit kering genetik. Jadi ini ada dua kondisi nih, kulit kering genetik sama biang keringat. Jadi tetap
standar untuk kulit kering adalah penggunaan lotion ya, sabun-sabun yang tidak mengandung antiseptik ya, sabun bayi ya cukup ya, semua sabun bayi rata-rata mengandung pelembab ya, kemudian olesin lotion pelembab. Pada kulit kering yang sangat bermasalah ya, carilah lotion-lotion yang deep moisturizer ya, deep moisturizer, tapi jangan pakai krim ya, jangan pakai krim, tapi milih lotion tapi yang bisa melembabkan ekstra gitu. Nanti ibu bisa tahu lah nanti dengan produk-produk Bonus juga nanti bisa dipakai untuk benar-benar melembabkan yang mengandung minyak avokado dan lain sebagainya itu. Cukup minum juga ya, hati-hati kalau anak di ruang AC cenderung udaranya kering ya seperti itu. Atau misalnya ibu punya alat diffuser atau air humidifier, itu bisa dipakai, tidak usah dikasih minyak esensial, cukup ditambah air, cukup bisa. Dok, saya nggak punya diffuser, air humidifier, pakai apa dong? Pakai ember, diisi air, taruh di dalam ruangan ya. Tapi tiap hari diamati, jangan sampai ada bintik-bintik nyamuk, jentik nyamuk yang bertelur di situ ya, diamati. Dengan ember di dalam ruangan ber-AC, otomatis sedikit ada kelembaban di situ, lebih bagus daripada yang tanpa air di dalam itu. Bisa ember diisi air, nggak usah penuh-penuh, taruh aja di ruangan itu. Baik, kemudian selanjutnya dari Mam Herliana Purba 22 nih. Dokter, bagaimana ya dengan penggunaan tisu basah? Apakah aman untuk kesehatan kulit anak? Tisu basah rata-rata udah mengandung bahan-bahan yang cocok ya untuk anak ya, cocok untuk anak, tapi hindari tisu basah yang sekali lagi mengandung antiseptik ya. Silahkan kalau anak cenderung tipe kulitnya kering ya, tisu basah yang mengandung sedikit aloe vera, ada pelembab, masih boleh, silahkan. Tapi yang antiseptik jangan dulu. Intinya tanda petik saya bukan apa-apa ya, antiseptik memang tidak bermanfaat tapi malah banyak ruginya ya, seperti itu. Kelihatannya bersih tapi cuma permukaan, nanti begitu kena angin flora yang datang malah bakteri-bakteri yang patogen, bakteri-bakteri yang nggak bagus gitu. Karena semua kuman baiknya dimatikan oleh si antiseptik tadi. Gitu. Baik. Nah, dari Mam Arisya nih, dokter kalau ruam biang keringat sampai berair masih boleh nggak pakai bedak salisil? Berairnya apa? Kalau nanah mungkin diperiksakan ke dokter ya, bisa ke dokter anak boleh, dokter kulit boleh. Biasanya kalau ada sampai bernanah-nanah memerlukan antibiotik. Terkadang kalau luas perlu antibiotik yang diminum, bukan hanya yang lotion krim antibiotik, tapi yang antibiotik oral ya, tergantung karena kalau bisa anak digaruk meluas kan ada grade-grade-nya nih, dari infeksi yang cuma biang keringat nanah sedikit, kemudian dia digaruk-garuk meresap ke dalam, bisa nanti menyebar jadi namanya erysipelas yang merah sekali, kemudian bisa lebih dalam lagi namanya selulitis. Kalau selulitis anaknya udah sampai demam tinggi. Dari infeksi kulit biasa ada grade-nya, kalau turun ke bawah cuma bukan hanya di lapisan teratas, dia turun ke bawah sampai selulitis, jaringan di bawah kulitnya kena, bisa anaknya kepayan demam tinggi dan harus perlu diopnam di rumah sakit untuk dapat antibiotik yang injeksi. Sampai itu bisa loh Bu, bisa sampai itu. Jadi antisipasilah sebelum parah gitu ya, kalau berair. Kalau betul-betul masih miliare kristalina, biasanya kan kering-kering beruntusan, itu masih boleh lah penggunaan scrub biasa, habis mandi pakai scrub wajah aja bisa langsung mulus lagi, itu gampang miliar kristalin. Tapi kalau yang lebih dalam lagi lebih perlu salisil, perlu bahan-bahan keratolitik lain, dan termasuk harus wajib pelembab juga. Oke, nah ini kemudian untuk penggunaan pelembab ini, Mam Rosi juga tanya nih, kira-kira berapa kali dalam sehari ya penggunaan lotion atau pelembab bisa digunakan untuk mencegah biang keringat? Mencegah biang keringat bukan dengan lotion pelembab ya sebenarnya tadi ya, menghindari panas dan kalau keringetan cepat dilap atau dengan mandi teratur gitu. Nah, kalau untuk lotion itu untuk menjaga kulit kering, menjaga agar kulitnya tidak kering aja. Jadi sedikit beda ini konteksnya nih. Menjaga kulit kering ya rutin tiap habis mandi 5 menit diolesin lotion pelembab gitu. Jadi lotion malah bukan mencegah tapi sedikit beda jawabannya nih saya baca. Lotion untuk mencegah kulit kering, menjaga skin barrier alami kulit. Nah, kalau untuk biang keringat itu bukan karena skin barrier-nya rusak, tapi karena memang ada sumbatan kelenjar ekrin, kelenjar keringat nggak bisa keluar karena apa? Ada tumpukan kulit mati yang nutup pori-pori kulit. Jadi
dibersihkan, mandi bersih, AC AC tidak keringatan, ya seperti itu. Oke, baik. Ini tadi ada yang tanya nih ke Bonels. Apakah produk Bonels recommended untuk dermatitis atopi? Iya, jadi bisa ya digunakan untuk membantu menghidrasi supaya kulitnya ini nggak kering. Tapi tentunya kalau sudah ada dermatitis atopi, bisa segera konsultasi ke dokter anak untuk mendapatkan info nih kira-kira penyebabnya apa dan pencegahannya gimana. Terus juga, apakah boleh mencampurkan body lotion dengan essential oil pada kulit bayi? Ini boleh ya, asalkan essential oilnya sedikit aja, sedikit banget. Jadi setengah sampai 1 tetes aja. Jadi dia biar bisa membantu memberikan manfaat alami dan juga aromanya. Bisa diaduk rata di dalam lotion 1 sendok makan kurang lebih. Nanti dibalurkan ke tubuh si kecil. Nah, dokter nih, kira-kira gimana nih tips dari dokter Mervin untuk mencegah biang keringat nih supaya si kecil nggak mengalami biang keringat lagi? Apa aja yang harus disiapkan dan diperhatikan orang tua di rumah? Ya, oke. Untuk biang keringat ya, karena penyebabnya panas, penyebabnya panas dan sumbatan kelenjar keringat. Satu, mandi teratur selama anak tidak sakit ya, tidak sedang sakit ya. Pembersihan kulit yang teratur, boleh dengan cleansing atau micellar water boleh saat anak sakit dan ibu tidak tega memandikan, sangat rewel karena mandi, dan penggunaan AC silahkan ya dengan suhu sejuk sampai batasnya anak tidak kedinginan. Saya sering ditanya, suhu berapa AC-nya, Bu? Nah, suhu tergantung luas ruangan dan besar PK yang AC ibu. Jadi aturlah senyaman mungkin. Orang tua nyaman, bayi juga ikut nyaman, nggak sampai kedinginan seperti itu. Kemudian jaga agar kulit tetap bersih ya. Yang intinya kulit tetap bersih dengan mandi, ya, tetap mandi, dan juga kulitnya saat begitu terjadi biang keringat yang awal mula ya, miliaria kristalina sudah mulai segera diobatin ya. Jadi sebelum menjadi parah, menjadi yang profunda, pustulosa, bahkan yang rubra ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih ya Dokter Mervin atas sharing-sharing kita di sore hari ini. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan diterapkan oleh para moms di rumah ya yang lagi nyimak live kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri live hari ini, kira-kira ada pesan-pesan nggak nih dari Dokter Mervin supaya para orang tua nih lebih percaya diri dan juga lebih yakin ya dalam membesarkan anak-anaknya nanti? Membesarkan anak-anak ya, oke. Satu, berikan kasih sayang dulu, kemudian ibu harus waspada tentang pertumbuhan anak ya, silahkan untuk memakai kurva pertumbuhan, berikan makanan-makanan bergizi ya, jangan ikut ngetren segala iklan yang manis-manis, snack-snack yang kurang sehat semua dikasihkan ke anak ya. Jadi kita seperti kembali ke zaman dulu ya, makanan-makanan menu keluarga biasakan, hindari kurangi junk food. Kemudian ajak anak untuk beraktivitas dengan baik dan hindari semua pengaruh-pengaruh negatif dari luar ya, termasuk rokok, polusi udara ya. Di dalam rumah rokok itu juga menurunkan imunitas. Kemudian juga berikan rutin anak di bawah 2 tahun itu boleh diberikan suplementasi zat besi ya untuk pertumbuhan otak anak. Dan kemudian sepanjang umur dari bayi baru lahir oleh rekomendasi IDAI diberikan suplementasi vitamin D ya, vitamin D setiap hari untuk menjaga imunitas dan menjaga keseimbangan hormon-hormon serta membantu pertumbuhan juga. Ternyata vitamin D juga di 2 tahun pertama, kata Prof. Hardiono, juga berperan untuk pembentukan serotonin dan dopamin di otak, itu juga untuk kecerdasan otak anak. Ternyata vitamin D bukan untuk tulang aja nih, ternyata berfungsi untuk otak anak. Kemudian tidur malam yang cukup ya, seringkali orang tua membiarkan anaknya begadangan, yang penting anaknya tidur hitungan jamnya gitu. Yang penting anak saya tidur 14 jam tapi ternyata tengah malam sampai pagi begadangan, itu nggak sehat karena hormon pertumbuhan dan sistem kekebalan tubuh secara alami manusia dibentuk di malam hari, jam 11 malam sampai jam 2 pagi diharapkan anak tidur nyenyak dalam keadaan gelap ya, dalam keadaan lampu gelap untuk memicu imunitas dan menjaga pertumbuhan tetap normal. Pijat bayi juga bagus ya, dilakukan, silakan pijat bayi, bukan dibawa ke baby spa dan lain sebagainya, silakan orang tua yang melakukan pijat sendiri untuk bayinya, jangan pakai minyak telon lagi-lagi ya, pakai minyak kelapa boleh, minyak zaitun boleh, atau minyak yang tidak mengiritasi untuk pijat bayi. Dan juga untuk menjaga kesehatan kulit ya seperti tadi ya, jaga kebersihan selalu, dan anak-anak juga diharapkan
orang tua memberikan baju-baju yang dingin ya, yang menyerap keringat ya. Jadi jangan sering karena bajunya bagus, walaupun dia panas bahannya nilon semua, dia bikin gerah keringat, dibiarin aja. Nanti anak-anak lama semua kena biang keringat. Itu aja antara lain tipsnya. Baik, terima kasih dokter. Oh ya nih, kalau misalkan Mams di sini mau konsultasi langsung dengan dokter Mervin di Rumah Sakit Lira Medica, kira-kira bisa konsultasinya di hari dan jam berapa aja nih dokter? Saya tiap hari dari siang dari jam 1 sampai jam 6 sore. Oh, setiap hari ada ya, jadi waktunya kecuali hari libur ya, kecuali libur. Baik, jadi para mams juga bisa langsung nih berkunjung ke Rumah Sakit Lira Medica untuk konsultasi bersama Dokter Mervin. Baik, sekali lagi terima kasih banyak ya dokter, dan juga saya mau infoin kepada para mams di sini, Bonus lagi ada payday promo sampai tanggal 31 Mei, ada diskon up to 50% untuk semua produk, dan juga ada hadiah langsung untuk pembelian produk dengan nominal tertentu. Khusus untuk yang nonton live hari ini, jangan lupa diklaim ya vouchernya di Shopee-nya Bonels OFFI BXLM untuk dapat potongan tambahan senilai Rp25.000. Jangan lupa nanti untuk pengumuman pertanyaan terbaik dan juga testimoni terbaik akan saya posting di Instagram story-nya Bonels ya. Jadi jangan lupa di-follow dulu Bonels dan juga Rumah Sakit Lira Medica. Baik, kalau gitu terima kasih banyak ya Dokter Mervin, dan juga terima kasih banyak Mam semua sudah ngobrol-ngobrol bareng di sore hari ini. Sampai ketemu di Instagram Live selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore.